Melihat mundurnya Gus Miftah dari utusan khusus presiden, bagaimana sih yang Ustadz lihat? Ya itu kan keputusan jadi itu kan memang keputusan beliau sendiri, bukan sebetulnya beliau tidak mengundurkan diri pun kemarin itu tidak ada masalah ya, kan orang Indonesia ini mampu lupa sebetulnya selama kita minta maaf ya. Cuman mungkin istiqorahnya Gus minta mundur ya, kita menghormati keputusan itu aja. Tapi, dari Ustadz sendiri apakah ada, maksud khusus nggak sih Gus Miftah itu, mengundurkan diri dari utusan presiden Ustadz? Saya nggak tahu, memang asalnya kamu antum tanya ke Gus Miftah deh, apa maksudnya? Saya nggak belum pernah komunikasi sama beliau. Cuman mungkin menurut Gus Miftah itulah keputusan terbaik gitu, mungkin untuk meredam serangan netizen. Kan sebetulnya yang mendesak mundur itu kan bukan pemerintah, tapi netizen kan, Iya. gitu. Ya, apalagi kan saat kejadian itu kan masyarakat juga membuat petisi nih ya Ustadz ya, terkait pencopotan Gus Iya. Miftah kan. Iya, apalagi sampai hampir Betul. 300.000 petisi untuk pencopotan dari Gus Miftah itu sendiri kan. Ya. Nah, dari Ustadz sendiri melihatnya bagaimana sih Ustadz? Ya gimana aku lihat ya Gus Miftah sahabatku, beliau orang baik ya. Itu memang style beliau dakwah seperti itu, dan ya mungkin waktu puncaknya itu yaitu triggernya orang marah itu ya pas kejadian ST itu. Padahal sebelum-sebelumnya Gus Miftah ngomong hal yang serupa, yang narasinya sama, orang ketawa aja, orang nggak ada masalah gitu. Nah, tapi entah kenapa waktu itu framingnya memang kesannya jadi negatif banget gitu. Ya, begitu. Jadi memang itu kalau menurut gue ya stylenya Gus Miftah ya dari dulu ya seperti itu. Itu kan bukan sekali dua kali beliau bergurau seperti itu. Berarti Gitu. emang Jadi kalau menurut gue, berarti emang candaan Gus Miftah seperti itu ya, Ustadz ya? ya coba dengar. Dari dulu kita dengar Mhm, bercandaan orang pada ketawa. Buktinya kan di atas panggung ketawa juga kan. mhm. Itu kiai-kiai besar semua, gus-gus semua itu. Jadi memang point of view netizen dengan point of view orang di atas panggung yang di majelis itu berbeda. Hmm. Iya Ustadz, melihat posisi yang saat. Aku ada telepon masuk, aman ya? Oh, aman Ustadz? Uh, Sebentar, ya, Baik. ya. Ya, melihat posisi saat ini yang masih kosong nih Ustadz ya, dan atau belum Hmm. terisi dari pemberitaan dan spekulasi bahwa Ustadz Adi lah yang bakalan naik atau menggantikan posisi Gus Miftah nih. Yang dari Ustadz sendiri melihatnya bagaimana sih Ustadz? Iya, nggak ada masalah. Ustaz Adi mau jadi apapun cocok aja. Mau jadi presiden pun cocok beliau, masya Allah. Kalau aku sih nggak ada masalah ya, apalagi Iya, jadi cuma utusan presiden kan. Tapi beliau memang guru kita ya. Kalau saya rasa Ustaz Adi jangan dikasih jabatan apa-apa deh. Tetaplah jadi guru, jadi ulama. Ya, kalaupun ditawarkan, mudah-mudahan Ustaz Adi menolak gitu. ya. Tapi kalau dari Ustadz sendiri nih, ada nggak sih Ustadz, rekomendasi yang sekiranya cocok nih dari Ustadz sendiri yang bakalan naik atau menggantikan dari Ustadz, Gus Miftah itu sendiri? Aduh, aku nggak sempat mikir ya. Banyak sih orang-orang yang layak dijadikan sebagai ikon kerukunan umat beragama ya, toleransi banyak banget. Ya. Tapi kalau menurutku ya, ulama letakkan pada posisinya sebagai guru bangsa, sebagai orang yang meluruskan umara. Jadi jangan sampai ulama ini diberikan posisi jabatan yang posisinya malah di bawah umara gitu, di bawah presiden gitu. Jadi mestinya ulama itu di atas presiden, dia bisa menegur, menasihati presiden. Jadi kalau ustadz ulama ini kiai ini sudah jadi staf putusan presiden dan sebagainya, tentu mereka lah yang akan diatur oleh presiden gitu. Jadi mestinya yang jadi ikonik, yang jadi utusan di posisi Gus Miftah itu waktu itu memang bukan Gus Miftah, mesti orang-orang yang umum aja gitu loh. Menurut gue seperti itu. Tapi Nah, Ustadz, yang kalau bisa seandainya bisa diberi satu nama dari Ustadz sendiri, siapa sih Ustadz yang kira-kira yang bisa nih? siapa ya? Aduh, nggak sempat mikir ya.
nggak sepemikir antum tanya luar biasa. Siapa yang tokoh yang bisa untuk jadi pengganti Gus Miftah di posisi itu? Memang harus digantikan itu ya? Iya, Masih kosong kan? masih kosong Ustadz ya sampai saat ini. Siapa lah ya? Menurut antum siapa bang? Banyak itu Ustadz ya. Aku nggak mikir aku bang, Nah, nggak mikirin itu bang. Jadi siapalah orang siapa aja sih nggak ada masalah sih waktu itu. Aku pikir siapa aja yang mau gantiin Gus Miftah, asalkan orangnya itu memang toleransi, orang itu diterima oleh seluruh agama. Nah, kan itu yang mesti itu kan simbol kerukunan umat beragama kan. Siapa nama yang tepat ya? Nama yang tepat kayaknya cocoknya si siapa bang? Ada saya aku ide bang, biar aku jawab bang. Siapa? Artis lah, siapa artis yang cocok jadi ini? Jadi simbol. simbolnya. Bentar Ustadz. Siapa? Ada usul nggak? Nanti aku jawab. Nanti aku potong aja. Ada nggak? Daas Latif Ustadz. Ustadz. Dasar Latif kan ulama juga. Ya, ulama. Jangan sampai kalau kata Ustaz Somad kan jangan undang aku ke istana. Ya kalau memang mau pejabat yang datang ke ulama gitu loh. Jadi ulama itu memang posisinya sebetulnya di atas umara bang. Iya. Jadi yang menggantikan posisi itu mestinya orang-orang umum aja. Orang umum yang maksudnya bukan ulama gitu, tapi orang yang memiliki pikir perdamaian. Siapa yang rame sekarang ya? Yang rame dicintai banyak orang. Siapa? Yang diterima semua agama siapa bang? Ustadz Ataki Ustadz. Hanan Ataki. Iya, gimana kalau dari Ustadz? Nah, Hanan Ataki juga ulama. Tapi ya boleh juga itu kan bilang Ustaz Hanan Ataki lah ya di sana. Ustaz Hidayat pantas, Ustaz Dasar Latif pantas, Ustaz ya banyak lah bang. Ya, siapapun lah yang menurut Pak Presiden cocok lah ya. Pokoknya yang bisa diterima dan masuk ke semua agama bang. Betul. Dan aku rasa itu ya, jabatan itu meskipun bukan orang Islam pun tidak ada masalah asalkan dia mau toleransi kepada Islam. Apapun orangnya, siapapun orangnya, asalkan dia punya fikir damai bersama, punya fikir untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, it's fine aja bang. Ya. Nah, asal orang itu tidak ada track record bermasalah, ada hate speech, ujaran kebencian dan sebagainya. Itu bang. Tapi kalau memang itu harus digantikan ya, yang sekelas, maksudnya yang harus ini banyak sekali yang bisa sih sebetulnya. Ustadz Yusuf Mansur juga boleh itu, kan sahabat Gus Miftah. Cocok itu. Siapa aja. Bagiku sih itu simbol ya jabatan itu. Nggak ada posisi itu pun umat Islam orang antar umat beragama di Indonesia udah rukun bang, udah aman bang. Betul. Jadi nggak perlu diberikan sebuah jabatan utusan khusus untuk itu, begitu. Tapi Ustadz, kalau seandainya nih Ustadz ya, Ustadz diberikan kesempatan untuk menggantikan posisi Gus Miftah, apakah Ustadz bersedia nggak sih Ustadz? Enggak, saya nggak kepikiran bang. Saya ini biar jadi SAS dari Sulaiman ya, gara-gara ke kampung-kampung ya. Dakwah mungkin kalau urusan bicara masalah politik belum terbesit. Kemarin juga ada tawaran dari salah satu ketua partai untuk bergabung di parlemen dan sebagainya. Cuman aku rasa bukan bidangku, bukan keahlianku di sana. Ya aku biar begini ya, pengen bebas dan takut kenyamanan kebahagiaanku hilang gitu aja masalahnya. Jadi kalau seandainya mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita nggak tahu ya apa takdir Allah. Tapi kalau sekarang tidak terbesit di pikiran saya untuk itu. Berarti untuk sampai saat ini masih belum kepikiran untuk mengambil posisi yang politik ya, Ustadz? Nggak ada bang, nggak ada terbesit betul. Jangan kan punya rencana terbesit. Banyak sih orang yang mention waktu itu beberapa kali, berapa orang bahkan ada tokoh-tokoh juga yang bilang
Dan mau nggak ikut politik, ya mau gantiin ini, gantiin itu, semuanya. Udahlah, nantinya aku gini aja. Biar gini aja. Insya Allah semua akan diserahkan kepada ahlinya. Jadi Sulaiman bukan ahli di bidang politik. Ya mungkin Ustadz ini terakhir kali Ustadz ya, jika nanti kalau seandainya, posisi Gus Miftah sudah digantikan, harapan dari Ustadz sendiri apa sih untuk pengganti dari posisi tersebut? Ya, ya nggak ada harapan ini. Sebetulnya kan bilang di Indonesia ini kalau ada orang bicara tentang toleransi kepada umat Islam itu seperti ngajarin bebek berenang. Kita sudah buktikan bahwasanya di Indonesia hidup damai-damai saja, kaum minoritas bahkan hidup makmur, kaya raya, terhormat, tak diganggu. Kalaupun ada oknum-oknum yang mengganggu, yang bikin rusuh, itu pun orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang tidak memahami Islam. Ya. Tapi kalau secara umum general ya, di satu ujung Sabang sampai Merauke kan, di mana-mana ada majority Islam, orang non Muslim hidup mulia di sana kan, hidup bahagia di sana, nggak ada yang diganggu. Nah, kalau kemarin itu ada orang, gimana nih orang Islam mengganggu orang mau bangun tempat ibadah. Ya, masalah pembangunan tempat ibadah itu bukan hanya di tempat majority aja. Islam aja, kami di Bali pun ketika bangun masjid itu nggak semudah yang dibayangkan. Harus ada 100 kakak. Nggak akan dapat izin bangun masjid di bawah 100 kakak. Jadi ini juga yang masukan saya kepada agama manapun. Maksudnya kalau di tempat itu tidak ada warganya, tidak ada penganut agamanya, jangan dong ngotot bikin tempat ibadah yang besar di sana. Sesuaikan dengan kapasitasnya aja. Mungkin kalau ada 100 orang yang bikin yang kecil-kecil buat 100 orang. Nah, itu aja maksudku gitu. Jadi kita saling menjaga, menghormati, saling ya belajar rasa lah. Kalau seandainya di tempat kita yang majority agama lain, tiba-tiba orang Islam bangun masjid, kan nggak diizinkan juga. Tidak semudah itu diizinkan. Ya, begitu juga di tempat mayoritas Islam, orang tiba-tiba di kota itu nggak ada orang agama lain nih. Cuma satu orang, dua orang, tiba-tiba ada yang bangun gereja gede, ada yang maju wihara pura yang besar, tentu akan jadi pergolakan di masyarakat. Itu ya kita harap maklum aja. Ya saling menjaga lah. Kalau ibadah jangan sampai mengganggu orang tempatan. Ya, baik orang Islam juga begitu. Kami di Bali Bang, di banyak tempat tuh azan pun nggak pakai speaker luar Bang, kita pakai speaker dalam karena kita minority dan kita tidak mau mengganggu saudara kita yang Hindu di sana. Bahkan ketika nyepi pun kita ikut nyepi kan, padahal bukan syariat kita. Ya, betul. Nah, itulah toleransi Bang, saling menghormati, saling menjaga-jaga, gitu. Itu Bang.